Awal mula kelistrikan itu berasal dari aki ya, dari aki terlebih dahulu. Perhatikan di kabel yang merah ini ada dua kabel, ini ada dua kabel, satu gede, yang satunya kecil ya. Yang kabel merah yang kecil ini yang dari aki keluarnya ke sekring ini, sekring main yang 15 ampere. Turun baginya, main yang 15 ampere. Lalu ini yang merah yang dari aki keluar ke sekring main yang 15 ampere, lalu keluar dari sekring yang warnanya berubah jadi merah putih ya. Merah putih ini masuk ke sini ya kan, melalui soket yang ini ya, masuk ke sini melalui soket yang ini, masuk ke sini, terus lalu masuk ke kiprok kita ya. Dari masuk sini menuju ke kiprok ya, kiprok yang ini yang merah leres putih. Ini kita buka dulu nih, ke yang tengah, yang paling tengah ini merah leres putih. Yang merah leres putih ini bercabang di sini ya, di sini bercabang, bercabangnya ke sini nih, masuk ke relay kaki 4. Ini relay kaki 4 kita cabut biar gampang. Susah semua sih. Ini relay kaki 4 namanya. Jadi yang merah leres putih ini masuk ke relay kaki 4. Kurang ini nunjukinnya tadi. Relay kaki 4 ini ya, yang merah leres putih. Perhatikan posisinya. Posisi kabel yang tadi yang warna merah leres putih yang dari aki itu di ujung ya, di ujung sini. Jadi maknanya relay kaki 4 ini sudah dapat arus aki, arus standby 12 volt dari aki ya, sudah dapat nih. Nah, lanjut ya. Jadi dari aki tadi langsung ke relay kaki 4 yang kabel merah leres putih ini ya, di sini. Ini kontak posisi off, kontak belum kita on kan. Di merah leres putih ini sudah ada arus standby 12 volt ya, standby 12 voltnya sudah ada ya di sini. Nanti dia akan terhubung ke sini, ke warna kabel yang ini, yang merah leres kuning. Kabel merah leres putih ini sudah ada standby 12 volt. Lalu setelah kunci kontak ini nunggu kunci kontak ya. Kunci kontak ditunggu sama kabel yang merah leres putih. Lalu kita on kan kontak. Kunci kontak kita on kan. Ntar ini saya tempelkan dulu ya biar gampang ya. Begitu kunci kontak on, maka kabel yang dari merah leres putih ini akan dikirim ke yang merah leres kuning. Sekarang kunci kontak off. Ini merah leres kuning kan belum ada arus nih, masih kosong ya, masih kosong. Begitu kunci kontak kita on kan, on, tet, kunci kontak udah on. Tuh ya, yang warna merah leres kuning sudah ada arusnya ya. Begitu kunci kontak on, yang warna merah leres kuning sudah ada arusnya. Sekarang kita matikan lagi. Berarti yang dari aki masuk ke sekring ya, dikeluarkan masuk lagi ke sini, bercabang lagi masuk ke kiprok. Yang dari sepul ini, yang dari sepul warna putih masuk juga ke kiprok. Lalu dikeluarkan kembali ke pengisian yang warna merah leres putih ya. Merah leres putih yang tadi bercabang ke sini, dan bercabang juga ke aki. Jadi pengisiannya warna merah leres putih ya. Bukan yang merah leres hitam. Yang merah leres hitam itu kabel kunci kontak, beda sama kabel pengisian ya. Untuk kabel pengisiannya terpisah, kabel pengisiannya adalah merah leres putih ya. Karena merah leres putih ini yang terhubung ke relay kaki 4 sama yang terhubung ke aki ke sekring 15 ampere ya, sekring main. Dari kiprok dulu ya, mulai dari kiprok. Yang arus aki tadi yang masuk ke kiprok yang warnanya merah leres putih masuk ke kiprok ya, lalu dikeluarkan lagi dengan warna merah leres hitam. Ini
keluaran kiprok menuju ke kunci kontak ini merah leres hitam. Merah leres hitam ini menuju ke kunci kontak ya. Setelah kunci kontak kita putar ke kanan, kunci kontak kita on kan. Setelah kunci kontak on, kita screennya dipasang dulu. Setelah kunci kontak on, lalu keluaran kunci kontak warnanya berubah menjadi hitam ya, menjadi hitam. Untuk debit FI yang pertama yang starter kasar itu hitam polos ya, menjadi hitam. Keluaran kunci kontak warna hitam itu bercabang ke sini, perhatikan. Ingat ya, tadi masuknya yang masuk ke kunci kontak warnanya merah leres hitam, lalu masuk ke kunci kontak. Lalu setelah kontak kita on kan, keluaran kontak menjadi warnanya berubah menjadi warna hitam ya. Ini warna ini hitam. Nah, setelah kunci kontak kita on kan, hitam ini sudah dapat arus. Di sini sudah ada sinyal massa dari ECU, di sini sudah ada arus standby 12 volt dari aki, kunci kontak on. Maka tadi arusnya yang putih tadi, yang di sini yang nunggu kunci kontak on, setelah kunci kontak on, maka arusnya akan dihubungkan ke yang merah leres kuning ya. Merah leres kuning ini buat masuk lagi ke sekring ini. Masuk lagi ke sekring ini, nih yang kecil, masuk ke sekring sub 10 ampere ya, merah leres kuning. Keluarnya lagi berubah warna hitam, warna hitam coklat. Warna hitam coklat ya. Dia masuk ke bagian depan, bercabang ke switch rem kiri dan switch rem kanan. Nah, lalu bercabang juga ke lampu mel, ke lampu indikator mel. Keluarnya dari switch rem berubah warna kabelnya menjadi warna ini ya, menjadi warna lampu rem, menjadi warna hijau leres kuning ya. Jadi dari tumpul switch rem tadi keluarnya menjadi hijau leres kuning ya. Nah, keluar setelah hijau leres kuning ini ada kabel lagi yang masuk ke bercabang kabel ini yang hijau leres kuning ini bercabang masuk ke tombol starter. Dan bercabang ke tombol starter ya. Makanya setelah kita tekan switch rem kita tekan, motor ini baru bisa di starter. Apabila rem tidak kita tekan, maka tombol starter ini tidak dapat arus dari aki ya. Karena dia ngambil arus 12 voltnya harus nunggu dari switch rem dulu. Nah, setelah dapat rem kita tekan, ini arus 12 volt yang dari sana sudah terhubung ke kabel rem, ke kabel lampu, terhubung juga ke kabel switch starter. Nah, begitu starter kita tekan nih, lalu tombol starter ini arus positifnya, arus 12 voltnya masuk lagi ke sini. Ya. Nih, ke ECU. Ini ECU. 12 voltnya masuk ke ECU ya. Lalu kita keluarin apa enggak nih? Enggak usah lah ya. Dapat tak giniin aja nah. Nih ya. Ini dari tombol starter masuk ke sini. Cari warna kabelnya pun susah ya. Ini warna kabelnya kalau nggak salah kuning leres hijau ya, masuk ke sini. Dia masih berbentuk positif. Masuk ke sini. Nah, setelah diolah sama ECU, keluar lagi, dia jadi berbentuk negatif ya. Keluaran dari ECU, dari switch starter tadi positif, keluaran dari switch starter masuk ke ECU, keluar dari ECU dia berubah menjadi negatif, masuk ke sini. Nih, perhatikan sini. Nah, keluaran dari ECU masuk ke sini ya. Nah, ini yang warna kuning leres hitam. Ini berubah jadi negatif setelah keluar dari ECU. Jadi begitu tombol starter kita switch rem kita pencet, tombol starter kita tekan, ini dapat aliran arus negatif dari ECU. Sedangkan di sebelah sini ada warna kabel hitam ya. Kabel hitam ini kabel keluaran kunci kontak juga ya, yang bercabang dari kunci kontak juga. Yang tadi yang bercabang dari mana? Jadi
si relay bendek starter ini ya, yang warna hitam ini sudah ada standby 12 volt yang keluaran kunci kontak yang tadi yang bercabang dari soket full pump. Terus yang kuning leres hitam ini setelah tombol starter kita pencet, maka ECU bakal mengeluarkan sinyal massa dari ECU ya. Jadi 12 volt ketemu massa ECU, maka bendek ini akan terhubung ya. Bendek ini akan terhubung seperti ini. Terhubung seperti apa? Maka kedua kabel yang gede ini akan terhubung ya, jadi satu. Kan mulanya kabel ini terpisah, yang kabel yang gede yang warna merah ini langsung ke kepala aki yang plus ya, yang ini kepala aki yang ini masuk ke sini, masuk ke bendek starter yang ini ya. Tapi di sini terputus, menunggu tombol starter ditekan. Begitu tombol starter kita tekan, di sini yang kabel kuning ini sudah mengeluarkan massa di sini, sedangkan 12 voltnya warna hitamnya sudah nunggu duluan. Lalu yang dari merah ini akan terhubung ke merah liris putih ya. Lalu merah liris putih ini kemana? Ini ke dinamo starter. Merah liris putih ini ke dinamo starter. Tuh, dinamo starter. Setelah kita starter, baru dinamonya muter ya. Itu untuk di bagian starter. Nah, lalu kabel yang keluaran kunci kontak tadi yang warna hitam itu bercabangnya ke sini juga ya. Bercabang ke sini ke soket full pump ya, ke soket full pump. Bercabang juga ke soket injektor 12 volt injektor ya, yang keluaran kunci kontak. Bercabang juga ke soket 12 volt dari coil. Mana coilnya? Ini ya, yang dari coil. Perhatikan. Nah, jadi ke semua part ini ada berapa part ya? 1, 2, 3, coil, 4. Nah, jadi keempat part itu sudah mendapatkan, sudah kebagian arus 12 volt masing-masing ya, yang dari keluaran kunci kontak ya. Jadi setelah kunci kontak kita on kan, ini full pump ini sudah dapat arus 12 volt dari aki keluaran kunci kontak, injektor pun sudah dapat arus 12 volt dari kunci kontak, coil pun sudah ada arus 12 volt dari kunci kontak. Begitu juga dengan bendek ya. Lalu mereka masing-masing tinggal menunggu sinyal massa ya, sinyal massa yang diatur oleh ECU. Ini ECU-nya, perhatikan. Sinyal massa yang diatur oleh ECU. Setelah kita starter, tekan tombol starter, mesin itu berputar. Setelah mesinnya berputar, perhatikan di sini ada magnet. Setelah starter kita putar ya, starter kita pencet, maka magnet ini akan berputar ya, akan berputar ke depan. Dan di magnet ini ada tonjolan-tonjolan seperti ini ya, tonjolan 1, 2, 3. Ini ada bintik-bintik tonjolan seperti itu. Begitu tonjolan ini melewati pick up pulser, maka pick up pulser itu akan mengeluarkan arus 3 volt ya, arus 3 volt yang dikirim masuk ke ECU, Nah, lalu fungsinya buat apa? Begini, begitu tonjolan pulser tadi melewati pickup pulser ya, arusnya yang dikirim ke sini itu sudah masuk ke sini, maka ECU ini akan mengeluarkan sinyal massa ya, sinyal massa ke masing-masing bagian yang tadi sudah ada, yang sudah dapat arus standby 12 volt ya, akan dibagi massa. Kunci kontak membagi arus standby 12 volt, lalu tugas ECU membagi sinyal massa ke komponen-komponen injeksi yang lainnya ya, yang ditentukan berdasarkan timing waktu dari titik ini ya, titik tonjolan pulser magnet ini. Jadi dia massanya itu keluarnya tidak sembarangan ya, ada waktu-waktu tertentu berdasarkan tonjolan pulser ya. Jadi pas begitu kita starter, injektor pun akan mendapatkan sinyal massa dari ECU. Maka setelah injektor dapat sinyal massa dari ECU, maka injektor ini awalnya tadi menutup. Setelah dapat sinyal massa dari ECU, tadi sudah ada arus 12 volt juga,
maka injektornya akan hidup ya, akan bekerja, akan membuka, nutup lagi, buka tutup, diatur oleh tonjolan pulser ya. Sama juga dengan full pump yang tadinya sudah ada arus standby 12 volt, tapi perbedaannya di full pump seperti ini. Di full pump begitu kunci kontak on, sinyal massa yang dari ECU itu sudah keluar selama 2 detik. Selama 2 detik lalu hilang kembali. Untuk biar mengurangi tegangan tinggi dari selang yang keluaran ini ya. Jadi begitu kunci kontak kita on, ini full pump ini akan berdegung selama 2 detik ya, karena di sini ada arus 12 volt dan di sini ada sinyal massa dari ECU. Untuk yang 2 kabel hijau sama kuning ini yang indikator bensin ya. Lalu yang di coil sama juga. Yang tadi standby 12 voltnya yang dari coil sudah nunggu. Setelah mesin kita starter ya, tonjolan pulsernya sudah melewati pulser. Nah, lalu sinyal massa yang dari ECU ini sudah dikirim ke coil, maka coil akan memercikan bunga api ya. Jadi seperti itu, injektor menyemprotkan bensin, coil memercikan bunga api, lalu mesin ini akan menyala ya. Mesinnya akan menyala. Saya rasa cukup sekian ya untuk video ini. Dan mohon maaf, sepertinya videonya bakalan susah dipahami ya, bakalan susah dimengerti. Tapi saya yakin apabila kita punya kemauan yang tinggi buat mempelajari suatu hal, kita bisa nontonnya berulang-ulang kali dan insya Allah pasti bisa dipahami ya, pelan-pelan bisa dipahami. Jika belum paham silakan diulang kembali sampai benar-benar memahami ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang pengen belajar kelistrikan sepeda motor yang khususnya untuk beat starter kasar ya, yang pengeluaran tahun 2013-2014 ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah nonton video ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silakan dukung terus channel ini supaya cepat berkembang ya, dengan cara silakan berlangganan, tekan tombol subscribe, tekan like, dan silakan berkomentar jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan atau ada yang belum dimengerti atau yang pengen memberi saran, kritik ya, tentunya akan saya terima dengan senang hati ya. Pertanyaan pun pastinya akan saya balas di kolom komentar ya, apabila pertanyaannya terlalu rumit dan terlalu panjang. Bahkan saya bersedia kirim nomor WhatsApp saya letak di kolom komentar ya. Boleh bertanya-tanya di WhatsApp ya untuk seputar sepeda motor ya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.